Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Wijayanti. Pada sesi kali ini di modul 2.3 kami akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik, di mana peran saya kali ini adalah sebagai observer, kemudian Bu Anita sebagai coach, dan Bu Anis sebagai Kuci. Nah, mari kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ruli. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, kabarnya alhamdulillah baik, sehat. Bu Ruli bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu, baik juga alhamdulillah nggih. Ya Bu Anita, hari ini kita akan berbincang, ini masuk ke dalam pra-observasi untuk observasi jenengan, untuk coachingnya jenengan dengan coachingnya ya. Kemudian pada pra-observasi ini nanti saya akan menanyakan kepada Bu Anita, apakah proses coaching yang Ibu lakukan ini sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Karena kalau coaching itu memang harus sesuai dengan alur cerita, yaitu harus memberikan pertanyaan berbobot pada coachingnya, dan juga bagaimana panjenengan memberikan respon terhadap permasalahan-permasalahan coaching. Kemudian yang kedua, Bu Anita juga harus mengingat bahwa pada proses coaching itu ada 3 prinsip. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua proses kreatif, kemudian yang ketiga yaitu memaksimalkan kompetensi. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Bu Anita. Bu, kompetensi coaching apa yang akan Bu Anita kembangkan nantinya? Kompetensi coaching yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, terus sama mengajukan pertanyaan yang berbobot, pendengar yang aktif. Ya, luar biasa sekali nggih. Jadi memang benar apa yang harus dikembangkan nanti semoga bisa maksimal nggih Bu, seperti mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang kedua Bu Anita, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin panjenengan observasi? Yang spesifik yang akan saya sampaikan nanti ke percakapan antara saya dengan coach, yang utama yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Ruli. Oh iya. Ya, keduanya memang sangat diperlukan gitu. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ini, di indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan itu pada proses coaching ini apa saja Bu? Saya dengan adanya proses coaching ini berusaha untuk membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si coach. Oh ya, semoga permasalahannya teratasi nggih Bu. Ya Bu Ruli, amin. Terima kasih Bu Anita, ini pertanyaan para observasi. Sekarang saya persilahkan panjenengan untuk berbincang dengan coachnya untuk menemukan solusi yang terbaik. Silakan Bu Anita. Terima kasih Bu Ruli. Selamat pagi Bu Anis. Selamat pagi Bu Anita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabaripun. Alhamdulillah Bu Anita. Bu Anita gimana? Alhamdulillah sehat nih, sehat walafiat ini. Bu Anita, kemarin tuh saya nyari Bu Anita, tapi kok nggak ada. Oh iya. Ada yang mau saya sampaikan sedikit sebenarnya di sini. Iya Bu Anis. Ada apa kira-kira? Jadi begini ya Bu, kan Bu Anita itu dari guru TK ya Bu. Iya. Kebetulan saya itu guru kelas 1 Bu di sini. Oh iya. Jadi saya ini sedikit mau gimana ya Bu? Mau sharing Bu, mungkin ada solusi dari masalah saya ini. Saya itu dulu itu di kelas atas Bu Nita, saya di kelas 4. Oh iya. Kebetulan saya itu digeser Bu. Per tahun itu digeser. Jadi ini kok saya dapat kelas 1 gitu loh Bu. Sekarang ini kelas 1 kan sudah jalan 3 bulan ya Bu. Terus saya itu permasalahan saya yang saya hadapi itu gini Bu. Kelas 1 itu yang laki-laki, jadi murid saya itu 15 Bu. Yang 8 itu laki-laki, yang 7 itu
perempuan Bu. Ya. Kemudian itu kalau di dalam kelas yang laki-laki itu sangat aktif Bu. Nah pada pagi hari itu kan biasanya di depan sekolahan itu loh Bu, Ya. ada anak-anak yang keluar beli mainan. Ya. Soalnya ada mainan gerobakan katanya. Iya. Itu tuh pada beli Bu. Ada yang harga murah ya Bu. Jadi mereka sebagian uang jajannya dibelikan Bu. Nah terus kemudian jam 7 itu sudah tetet pembiasaan. Jadi anak-anak itu belum sempat bermain. Kemudian setelah pembiasaan, kita anjurkan anak-anak untuk berbaris di depan kelas untuk masuk kelas Bu. Nah saat itu Bu, anak-anak itu saya masuk pelajaran saya, kemudian saya doa bersama. Ice breaking itu anak-anak masih mendengarkan Bu, masih anteng, masih aktif. Nah saya itu masuk ke intinya Bu, ke inti pelajaran yang saya sampaikan. Itu yang laki-laki tuh mondar-mandir Bu, bawa mainan yang dibeli dari luar gerbang tadi Bu. Saya tuh sempat kebingungan, kok gimana ya ngajar kelas bawah kok seperti ini, kok seperti anak saya yang umur berapa 4 tahun ya Allah, gimana ya Bu ya, ini saya juga. Ini merupakan tantangan baru Bu Anisnya. Iya benar sekali Bu. Pengalaman baru sekaligus tantangan yang baru. Iya, saya mendengarkan dari ceritanya Bu Anis, istilahnya hal baru sekaligus menantang bagaimana caranya mengkondisikan anak-anak. Apalagi anak-anak di usia yang masih transisi dari TK ke kelas 1. Itu berdasarkan pengalamannya dari Bu Anis. Itu dulu kalau mengkondisikan di kelas 4 itu sudah pernah diterapkan apa belum? Sudah Bu, itu sudah saya terapkan. Saya di kelas 4 itu, saya itu cuma ngasih perintah, anak-anak ayo duduk di tempatnya, plak itu sudah duduk Bu. Sekarang sampai suara saya itu tidak menjangkau loh Bu. Anak-anak yang laki-laki, ayo duduk di tempatnya nak, kita berhitung bersama seperti itu. Tidak Bu, suara tidak menjangkau, jadi anak-anak itu tetap atau mungkin sudah pernah atau hal baru yang mungkin bisa diterapkan ke anak yang sekarang, anak kelas 1 sekarang Bu. Oh iya Bu, saya sudah ingat. Apa kelas 1 itu butuh bendanya, di kelas 4 itu saya itu cuma ngasih perintah, anak-anak ayo duduk di tempatnya, plak itu sudah duduk Bu. Sekarang sampai suara saya itu tidak menjangkau loh Bu. Anak-anak yang laki-laki, ayo duduk di tempatnya nak, kita berhitung bersama seperti itu. Tidak Bu, suara tidak menjangkau, jadi anak-anak itu tetap atau mungkin sudah pernah atau hal baru yang mungkin bisa diterapkan ke anak yang sekarang, anak kelas 1 sekarang Bu. Oh iya Bu, saya sudah ingat. Apa kelas 1 itu butuh benda nyata atau konkret ya Bu. Sementara saya itu dulu belum memakai benda konkret. Saya pikir saya tulis di papan tulis saja, mereka akan tahu gitu. Itu Bu Anis sudah bisa menilai sendiri apa kelemahannya yang ada di Bu Anis. Sementara Bu Anis sendiri berusaha untuk mencarikan solusi dari permasalahan yang jenengan hadapi. Saya hanya mensupport apa yang tindakan yang Bu Anis lakukan. Selain itu, apalagi kira-kira Bu dengan menghadirkan benda nyata. Kemudian apa ya, saya perlu speaker aktif ya Bu ya, karena suara saya itu tidak menjangkau untuk Bu Anis ya, berarti Bu Anis bisa menghadirkan benda nyata, benda konkret terus menggunakan speaker. Sudah itu saja Bu Anis kira-kira yang dibutuhkan. Mungkin saya butuh itu Bu, speaker dan benda konkret agar mereka itu lebih tertarik dengan apa yang saya sampaikan. Betul Bu Anis, sebenarnya memang ya itu kalau di anak usia dini itu memang ketika kita menghadirkan benda nyata itu lebih mengena ke anak-anak. Dan saya bisa kasih saran juga, itu benda yang sekiranya diminati sama anak Bu Anis. Jadi misalkan anak-anak ketika membeli mainan, itu mainannya apa, itu yang bisa kita gunakan. Jadi misalkan Bu Anis ingin mengenalkan penjumlahan, pinjam mainannya anak-anak. Nah, itu kan bisa langsung 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Itu sekedar sharing, bisa mungkin untuk tambahan untuk mengkondisikan anak-anak ketika masuk ke kelas dan pembelajarannya Bu Anis biar lebih efektif. Terus selain itu, selain bahan-bahan atau alat-alat yang dibutuhkan sama Bu Anis, kira-kira siapa orang-orang yang
ikut berperan dalam Bu Anis mewujudkan rencana aksinya Bu Anis. Iya Bu, saya pikir yang pertama yang akan saya lakukan, saya akan berdiskusi dulu dan meminta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah nih Bu. Iya, Karena itu termasuk yang peran utama di dalam sekolahan saya. Iya. Kemudian saya juga akan meminta pendapat rekan sejawat saya yang kelasnya bersampingan dengan kelas saya Bu. Iya. Nanti kalau saya memakai speaker aktif itu kesannya mengganggu apa tidak. Iya. Karena kita kan kelasnya itu deketan tuh Bu, kalau Iya, SD itu hanya iya. pembatas tembok saja Iya. gitu. Kemudian ya kedua kalinya saya kan meminta izin Bu sama kepala sekolah bahwa saya itu membawa speaker aktif itu dari rumah Bu. Kita kan dapat speaker aktif yang dari Lokakarya itu kan Bu ya. Iya, itu bisa saya bawa, tetapi saya izin dulu Bu. Betul Karena sekali. apa? Di sekolah itu cuma ada satu loh Bu speaker aktifnya. Walah, Jadi iya. kalau saya gotong ke kelas Iya. saya, nanti saya tidak enak dengan rekan Iya, saya rekan yang yang lain lain. seperti itu. Iya, tepat sekali Bu Anis. Jenengan sebenarnya itu sudah ada angan-angan ya untuk menerapkan apa yang ingin Bu Anis lakukan ya untuk mengatasi anak-anak ketika di kelas. Terus kira-kira Bu Anis mau melaksanakan rencananya Bu Anis mulai kapan? Ini kan hari Jumat ya Ibu. J. Saya akan melaksanakan kira-kira itu Senin Bu, karena Sabtu ini saya akan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah dan rekan-rekan saya Bu, agar cepat terlaksana begitu. Nanti saya kalau murid saya itu pulang dengan tidak membawa ilmu sama sekali itu, saya merasa kok prihatin ya. Dari rumah itu kangen-kangen gitu loh Bu saya itu. Jadi perasaan saya itu terbawa sampai tidur tuh kok nggak enak sekali seperti itu Bu. Iya, saya tunggu aksinya Bu Anis. Benar. Ya nggak usah ditunda-tunda. Jadi ketika ada rencana aksinya Bu Anis, ketika lebih awal dilaksanakan biar terlihat perubahan terjadi pada anak-anak. Terima kasih Bu Anis. Gimana perasaannya setelah ngobrol dengan saya? Sama-sama Bu Anita. Jadi saya ini merasa lega Bu. Jadi seperti beban yang ada di pundak saya, beban yang ada di kepala saya ketika saya pulang dari sekolah itu lebih ringan Bu. Jadi besok akan saya segera laksanakan apa yang menjadi angan-angan saya ini Bu Anita. Alhamdulillah, saya sedikit bisa mengurangi bebannya Bu Anis deh. Ya, jadi Bu Anis saya tunggu aksinya nanti lebih cepat lebih baik. Bu Anita, saya ucapkan terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Sama-sama Bu Anis. Ya Bu Anita, alhamdulillah sudah selesai nggih sesi coachingnya. Iya. Sesi coaching yang cukup menarik sekali saya perhatikan. Nggih, dalam proses ini Bu Anita, saya ingin bertanya kepada panjenengan, bagaimana Bu Anita menilai performa panjenengan pada sesi coaching ini? Saya menilai kalau saya sudah berusaha yang terbaik Ibu. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan terhadap coach saya. Saya sudah menerapkan kompetensi apa yang ingin saya sampaikan ketika melakukan coaching dengan si kucing. Iya, berarti sudah berusaha sebaiknya gitu. Kemudian apa yang membuat Ibu Anita ini merasa demikian? Saya karena sudah mendengarkan secara aktif guru, dan saya juga mengajukan pertanyaan lebih bobot yang bisa memunculkan rencana-rencana aksi apa yang ingin dilakukan sama si kucing. Iya, jadi menggali potensinya dia ya. Iya betul. Oke, tapi bolehkah saya berbagi pengamatan saya? Berarti sudah berusaha sebaiknya gitu. Kemudian apa yang membuat Ibu Anita ini merasa demikian? Saya karena sudah mendengarkan secara aktif guru, dan saya juga mengajukan pertanyaan lebih bobot yang bisa memunculkan rencana-rencana aksi apa yang ingin dilakukan sama si kucing. Iya, jadi menggali potensinya dia ya. Iya betul. Oke, tapi bolehkah saya berbagi pengamatan saya Bu Anita tentang sesi coaching ini? Saya dalam pengamatan saya bahwa panjenengan sudah mendengarkan dengan aktif dan juga
mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Puji. Sudah sangat baik sekali, sesuai dengan standar apa yang kita rujukan, juga sesuai dengan alur beritanya. Kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Anita, bagaimana pendapat Bu Anita tentang pengamatan saya tadi? Alhamdulillah, saya senang nih. Saya juga melakukan coaching dengan si Kuci, juga melakukan pengamatan dilakukan oleh Budi. Saya senang sekali. Terima kasih untuk membantunya. Iya, sama-sama Bu Anita. Tetapi masih ada ini Bu, aspek-aspek yang mungkin bisa ditingkatkan oleh Bu Anita. Dari pengamatan saya ini, misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan saat Bu Anita bertanya tentang apa saja yang diperlukan untuk mengatasi masalah pada Gojek ini, Bu Anita kurang melakukan kontak mata gitu dengan Bu Ani, yang sebetulnya kan itu diperlukan gitu Bu, agar standar kesadaran penuh itu terpenuhi begitu. Bagaimana pendapat Bu Anita tentang saran saya? Saya mengerti Bu. Berarti di sini tetap ada kelemahan ya Bu. Padahal saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya nanti berusaha ketika ada coaching lagi akan saya tingkatkan lagi. Terima kasih Bu Ruli. Nah ini selanjutnya langkah konkret apa yang akan Bu Anita ambil untuk meningkatkan performa di kesadaran penuh ini Bu? Tentunya saya lebih banyak latihan ya, dan juga berusaha seperti yang Bu Ruli sampaikan tadi, ada kontak mata biar ada merasakan apa yang dirasakan oleh si Kuci, dan saya juga akan pertanyaan itu lebih spesifik, lebih efektif. Lebih fokus gitu ya dalam permasalahannya. Iya Bu Ruli, betul. Ya, itu langkah yang baik Bu Anita. Saya akan mencatat hasil observasi kali ini. Kemudian ini pertanyaan terakhir Bu. Apa yang panjenengan peroleh dari proses kali ini Bu? Proses saya merasa saya memahami di mana area saya yang perlu dikembangkan. Jadi saya tahu kompetensi mana yang sudah saya terapkan dan kompetensi mana yang harus saya tingkatkan. Dan saya terima kasih sekali Bu Ruli atas bimbingan dan masukan yang diberikan kepada saya agar saya bisa lebih baik lagi. Iya Bu. Terima kasih Bu Ruli. Sama-sama Bu Anita, semoga semuanya semakin membaik untuk dapat ini ya Bu, meningkatkan kompetensi kinerja kita. Terima kasih juga untuk waktunya Bu Anita. Terima kasih Bu Ani. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.